Sehingga dari sini UKM itu akhirnya punya pasar, akhirnya dia bisa sejahtera. Kalau nggak kita kasih pasar, tetap posisinya seperti sekarang ini, ya. Jadi kemana kita masih dibenturkan dengan pengusaha-pengusaha besar. Ya mana mungkin kita punya daya. Saya 20 tahun ini malang melintang. Saya melihat ada pelaku usaha, ya, dia punya semangat, ya, tapi tidak cukup semangat. Ya. Soalnya apa? Ya itu tadi loh ya. Pemerintah belum memberikan satu batasan, ya, perusahaan itu nggak boleh memproduksi makanan minuman yang di bawah 5.000. Biar masyarakat yang bikin. Nah dari situlah di saat masyarakat itu semangat berusaha, karena apa? Ada pasarnya. Terus lagi kita di saat bicara budaya, ini juga yang ada itu keprihatinan dan kejanggalan. Nah, ini contoh kita sebagai orang Jawa ya. Dulu ada yang namanya lodruk, ya, namanya ketoprak, wayang wong, ya, banyak lagi pencak silat atau apa segala banyak. Jadi para pelaku pegiat budaya tadi pingin hidup itu mencari kehidupan sendiri. Di saat misalkan di sini ada mantan-mantan artis lodruk ya, pasti dia juga banyak curhatnya. Karena apa? Dia itu tadi. Jadi jangan berpikir ini sudah pergeseran zaman, janganlah. Di saat Indonesia ini gampangannya harus kental dengan budaya, pemerintah juga harus memberi support. Seperti sekarang ini contoh Bandengan. Bandengan ini mestinya pemerintah itu juga harus mensupport. Ya. Bagaimana dengan kegiatan Bandengan tadi, anak-anak muda itu dengan parkirnya yang kadang-kadang sampai 20 sampai 25 ya. Itu pemerintah berpikirnya itu grup Bandengan bikin kelompok usaha. Jangan dengan adanya Bandengan ini ditekan dengan adanya aturan ya. Terus polisi Babinsa memanfaatkan golek duit. Ini loh kadang-kadang ya. Di saat keteraturan itu nggak terbangun seperti ini. Jadi peluang dong, Babinsa ya, kepolisian ya, oknum-oknumnya tadi memanfaatkan Bandengan ini untuk mendapatkan uang. Ini loh ya, yang kadang-kadang otak kita itu gak bisa berpikir waras, cerdas. Sudah banyak jadi pejabat yang dia dapat tunjangan lah, remon lah, apalah ya. Tapi kenapa dia masih bergaya seorang miskin? Ya, minta-minta nang panitia Bandengan segala macam. Mestinya amankan, bina anak muda itu, gitu loh. Ya, semoga aja lah ya. Banyaknya kejanggalan-kejanggalan ini ya dengan Pak Prabowo di setiap pidatonya tadi ya, yang betul-betul punya keinginan menghapuskan kemiskinan tadi, itu betul-betul mengawali dengan sebuah keteraturan yang harus menjadi pemikiran. Ya. Jadi hari ini kemudahan untuk mendapatkan informasi itu harus menjadi hak rakyat. Ya. Jadi bagaimana program-program pemerintah itu rakyat itu sudah bisa mendengar itu. Ya. Para bupati, wali kota inilah besar harapan kami. Ya.
Jangan di saat mau nyalon, waduh, poya-poya wis. Pokoknya kegiatan apa aja dia datang. Tapi begitu jadi, hanya menikmati kursi empuknya. Begitu angkuhnya dia setelah menjadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Tapi sudah banyak ya contoh-contoh bupati hebat, wali kota hebat, gubernur hebat, sudah banyak. Kepala desa hebat, banyak juga. Dari sinilah semoga nanti semakin banyak orang-orang yang punya kepedulian. Seperti satu keprihatinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di saat nyalon bupati, nyalon wali kota, nyalon gubernur. Kenapa biayanya harus mahal? Sehingga banyak calon bupati wali kota itu yang berawal dari seorang koruptor, sekarang nyalon bupati, nyalon wali kota. Karena apa? Gampangnya perpolitikan ini masih dikendalikan oleh mereka-mereka tadi, gitu loh. Jadi gak ada potensi, katakanlah saya, ya, dengan profil saya bupati mimpi ini sebuah ironis, ya. Orang-orang yang punya kepekaan, kepedulian, orang-orang pejuang, ya, gak ada ruang. Bisanya hanya mimpi. Ya seperti visi misi bupati mimpi yang pernah saya sampaikan, ya. Setiap kecamatan harus ada pabrik. Ya. Bagaimana bupati memberi mengedukasi, memotivasi, ya, UKM bangkit itu real, jangan ngomong doang. Ya. Bupati wali kota harus bikin kebijakan, nggak boleh pabrik bikin makanan minuman di bawah 5.000. Harus berani yang gitu-gitu. Ini itu upaya untuk mengentaskan UKM ini loh. Begitu juga masalah budaya, masalah yang semoga Pak Presiden Prabowo, sekali lagi Pak Prabowo, mari kejanggalan ini dibikin menjadi sebuah keteraturan. Nah, di saat ada keteraturan, disitulah ya Indonesia ya akan menjadi sebuah percepatan kemajuan. Ya, akan menjadi percepatan Indonesia menjadi negara maju dengan kekayaan yang ada di bumi pertiwi. Ya. Kekayaan laut, kekayaan tambang, luar biasa. Indonesia. Ya, mungkin itu ya. Memori 3 Oktober 2024 ya. Jelang detik-detik pelantikan estafet kepemimpinan dari Bapak Joko Widodo ya ke Bapak Prabowo Subianto. Mari kita sukseskan estafet kepemimpinan nasional kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.